Hai, gue Gladys. Apa kabar? Pada video kali ini kita akan bahas novel-novel yang sepanjang tahun 2021 gue kasih bintang 5. Buat gue, bintang 5 itu adalah novel-novel yang memberi dampak emosional, mempengaruhi kehidupan, dan pastinya super recommended. Novel pertama yang akan kita bahas adalah The Dry, karya Jane Harper atau Kemarau. Novel ini bercerita tentang seorang petani bernama Luke yang melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya terus bunuh diri. Diduga Luke ini melakukan itu karena dia stres sepanjang musim kemarau, nggak bisa panen dan akhirnya hampir bangkrut. Nah, walaupun sama polisi setempat Luke ini udah dijadikan tersangka, orang tua Luke tuh nggak percaya bahwa anaknya bisa melakukan hal sesadis itu. Akhirnya orang tua Luke menghubungi sahabat lama Luke yang berada di luar kota, namanya Aaron. Aaron ini seorang detektif finansial, dan Aaron diminta sama orang tua Luke untuk datang ke kampungnya Luke agar dia bisa melakukan penyelidikan ulang. Nah, pada novel ini kita akan mengikuti bagaimana Aaron itu, sahabat lamanya Luke, menggali ulang fakta-fakta kematian Luke dan keluarganya, dan selama dia mencari, dia nggak cuma nemuin informasi tentang kematian Luke dan keluarganya, melainkan juga tentang kasus lama di kampung Luke itu yang menyangkut dirinya sendiri. Kalau baca novel misteri kan pastinya kita ikut mencoba untuk menebak-nebak ya, kayak siapa, apa, bagaimana gitu. Cuman sayangnya di novel ini, bukan sayangnya sih, bagusnya malah ya, di novel ini gue tuh nggak berhasil menebak ending ceritanya. Tapi walau kayak gitu, ending ceritanya tuh masuk akal dan seru banget. Jadi gue suka banget sih pengalaman yang diberikan buku ini pada tahun 2021. Lanjut ke novel berikutnya adalah Force of Nature atau Dominasi Alam. Masih dari penulis yang sama dari novel yang pertama tadi, yaitu Jane Harper. Karena novel yang pertama itu seru banget, akhirnya gue memutuskan untuk baca novelnya yang kedua. Tapi kasus di novel yang lama atau The Dry tadi beda banget sama kasus di Dominasi Alam ini, nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi kalian bisa baca buku ini dulu atau baca buku yang The Dry dulu, itu bebas, kalian nggak perlu baca dua-duanya, nggak perlu berurutan. Yang sama itu cuman detektifnya aja atau tokohnya yang namanya Aaron tadi. Kasus di novel ini adalah tentang 5 cewek yang naik gunung, tapi yang kembali dari perjalanan naik gunung 3 hari 2 malam itu cuma 4. Yang satunya ini hilang, nggak ketahuan di mana dan nggak bisa dihubungin, dan udah dicari-cari tapi nggak ketemu. Nah, Aaron ini akhirnya datang ke tempat pendakian itu dan mencoba mencari tahu kemana orang ini hilang dan kenapa dia bisa hilang. Novel The Dry yang sebelumnya itu kan secara keseluruhan itu berkesan ya, endingnya berkesan banget. Nah, kalau yang ini tuh setiap bab berkesan. Yang paling gue suka adalah kalimat terakhir setiap babnya itu tuh talkful banget gitu, bikin gue merinding, bener-bener kayak harus langsung lanjut baca gitu. Pokoknya ini novel yang misteri yang gue suka banget deh, yang perlu kalian baca kalau kalian belum baca di 2021. Oke, karena sebelumnya kita udah bahas novel-novel yang misteri, bikin deg-degan dan jantungan, kita sekarang pindah ke novel bintang 5 lain yang bikin happy dan bikin ketawa. Ini adalah Convenience Store Woman atau Gadis Minimarket karya Sayaka Murata. Jadi novel ini berkisah tentang seorang wanita Jepang yang udah 18 tahun berprofesi sebagai gadis minimarket atau kerja di minimarket gitu. Nah, sebenarnya nih siapa namanya nih? Keiko, si gadis minimarket ini happy aja gitu dengan hidupnya. Dia suka dan puas dengan hidupnya. Tapi orang-orang di sekelilingnya itu selalu menuntut dia untuk lebih dan lebih. Mereka tuh bilang kayak, masa hidup lo cuma jadi kerja di minimarket doang sih, lo harusnya kerja di kantor begini, nikah begini. Si Keiko ini tuh rada bingung, tapi dia juga pengen untuk memenuhi ekspektasi itu. Walaupun sebenarnya dia nggak ada masalah dengan hidupnya, orang-orang di sekeliling dia ini yang ada masalah gitu. Pada novel ini kita bakal ngikutin bagaimana Keiko ini berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang-orang, sambil kita belajar juga bagaimana
Keiko ini sangat mencintai pekerjaannya sebagai gadis minimarket. Nah, pada dasarnya Keiko ini punya pemikiran dan pandangan yang sangat berbeda sama orang lain. Di ceritanya nih ada dia nemu bukan bangke, kayak mayat burung yang baru mati gitu kan. Nah, kalau orang-orang di sekeliling dia tuh mikirnya kayak, oh my god, sedih banget nih burung mati, ayo kita kubur gitu. Sedangkan kalau Keiko kayak, ih nggak usah dikubur, ini ntar gue bawa pulang aja, pengen gue goreng karena bapak gue doyan burung goreng kayak gitu. Jadi dia tuh kayak menurut gue adalah tipe cewek yang sangat logika, nggak ada perasaannya sama sekali. Jadi gimana ya, rada kocak tapi seru untuk ngikutin pola pikir dia. Dan ini tuh novelnya singkat, cuman tuh banyak banget hal-hal berbobot yang diungkit dengan cara subtle gitu, yang menyindir bagaimana hidup kita tuh banyak tuntutan-tuntutan yang seharusnya nggak perlu kita untuk terlalu dengarkan gitu. Ini tipe novel yang gue rasa nggak akan gue bosen sih bacanya, karena ini ringan, singkat, lucu, tapi berbobot. Gue suka. Bintang 5 banget nih buat novel ini. Kita sampai di novel yang mengubah diri gue, yaitu novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Novel Laut Bercerita ini adalah novel fiksi sejarah, yaitu novel yang menggunakan periode waktu asli dalam sejarah, tapi konflik dan karakter dalam novelnya itu fiksi. Nah, sejarah yang diangkat pada novel Laut Bercerita ini adalah penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada tahun 1998. Pada novel ini, kita akan mengikuti perjalanan biru laut, mulai dari dia pertama kali join ke organisasi aktivis, sampai akhirnya dia dihilangkan secara paksa pada tahun 1998. Tapi di novel ini, kita nggak akan cuma mengikuti aktivitas dia sebagai aktivis, melainkan juga bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan saudaranya, dengan cewek yang dia suka, bahkan bagaimana pribadinya si biru laut ini di kuliahnya. Gue udah pernah bahas Laut Bercerita ini di video pertama gue terkait novel versus realita. Jadi gue udah sempat melakukan pencarian informasi terkait apa yang ada di buku ini. Nah, dari hasil pencarian informasi gue, ternyata banyak banget fakta yang ada di novel Laut Bercerita. Oleh karena itu, novel ini penting banget untuk dibaca oleh pemuda-pemuda, terutama yang buta sejarah kayak gue, karena dari novel kayak gini kita setidaknya bisa tahu dan inget sama apa yang pernah terjadi di Indonesia. Gue udah lama banget pengen baca novel ini, alhamdulillah terrealisasi di tahun 2021. Nah, buat kalian yang belum sempat baca novel Laut Bercerita ini, gue harap di 2022 kalian bakal baca novel Laut Bercerita, karena buku ini bener-bener penting buat dibaca, bukan cuma sekedar hiburan. Ini tuh novel yang perlu dibaca banyak orang, sebanyak-banyaknya semua. Oke, mulai dari sini adalah novel-novel yang gue baca karena terpengaruh oleh TikTok alias BookTok. Yang pertama ada The Song of Achilles karya Madeline Miller. Novel ini bercerita tentang seorang pangeran bernama Patroclus yang diasingkan karena dia melakukan suatu kesalahan. Nah, pada pengasingannya dia bertemu dengan pangeran lain bernama Achilles. Dua pangeran ini tuh sangat berbeda gitu, kepribadiannya sangat berbeda, tapi mereka punya suatu chemistry yang bikin mereka bisa saling mengerti dan saling melindungi, sampai akhirnya terbentuklah hubungan yang sangat spesial di antara mereka berdua. Hal yang bikin gue ngasih bintang 5 ke novel ini adalah gaya penulisannya. Sangat indah, bener-bener indah, bener-bener menyentuh. Gaya penulisannya yang bagus banget, bener-bener bikin gue bisa menghayati dan fokus ke alur ceritanya dengan sepenuh hati gitu. Pokoknya hubungan dan segala pengorbanan yang ada di cerita ini tuh bikin hati gue miris, tapi bikin gue iri juga dengan chemistry yang mereka punya. Pokoknya ini sangat mempermainkan hati gue gitu, jadi makanya gue kasih bintang 5, bikin berdebar-debar.
Novel selanjutnya adalah The Midnight Library atau Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig. Novel ini berkisah tentang seorang wanita bernama Nora yang nyangkut di perpustakaan tengah malam karena dia lagi dalam keadaan sekarat. Nah, buku-buku di perpustakaan tengah malam ini berisi tentang segala kemungkinan yang bisa terjadi di hidup Nora kalau misalnya semasa hidupnya itu Nora mengambil pilihan-pilihan yang berbeda. Nah, si Nora ini bisa masuk ke dalam buku-buku itu dan nyobain versi lain kehidupan dia. Dan kalau dia berhasil menemukan versi kehidupan yang benar-benar dia mau, yang benar-benar sesuai keinginan dia dan dia happy di dalam kehidupan itu, dia bisa pindah dan hidup di dalam buku itu dan meninggalkan kehidupan lama dia yang penuh kegagalan, penuh penyesalan, dan bikin muram, dan menjalani hidup dia yang baru di buku yang dia masukin. Jadi di novel ini kita akan mengikuti perjalanan Nora mencoba untuk mencari kehidupan yang sempurna di perpustakaan tengah malam. Novel ini cocok banget buat gue pada tahun 2021 lalu karena gue berada di ambang quarter life crisis, something like that, yang bikin gue suka ngedown. Jadi gue bisa relate banget sama kesedihan dan kegalauan Nora di dalam novel ini. Dan baca novel ini tuh bikin gue merasa kayak dimengerti, merasa kayak disemangatin, karena di novel ini banyak banget kutipan-kutipan yang cocok gitu buat kehidupan gue, dan mungkin cocok juga buat kehidupan lo kalau lo ngerasa lo lagi di quarter life crisis or something like that. Jadi yang ngerasa seperti itu di 2022 mungkin bisa ambil buku ini dan coba, siapa tahu kalian juga bakal merasa disemangati oleh novel ini kayak gue merasa disemangati oleh novel ini pada tahun 2021. Bintang 5 yang terakhir di 2021 gue kasih ke novel The Seven Husbands of Evelyn Hugo karya Taylor Jenkins Reid. Mana nih, gue gak kelihatan. Oh, ini Taylor Jenkins Reid. Novel ini tuh dramanya sangat. Jadi novel ini berkisah tentang seorang jurnalis yang tiba-tiba ditunjuk untuk menulis biografi dari Evelyn Hugo. Evelyn Hugo ini adalah seorang bintang Hollywood, tapi dia nggak cuma terkenal karena film-film yang dia bintangin, melainkan juga karena Evelyn Hugo ini pernah nikah sampai 7 kali. Tuh, 7 kali nikah cuy. Tapi lewat novel ini kita akan tahu bahwa Evelyn ini nikah nggak sekedar nikah nggak sekedar cinta monyet. Dia punya alasannya sendiri yang menarik banget kenapa dia bisa nikah sampai 7 kali. Ada yang karena dia pengen kabur, ada yang karena dia pengen jadi lebih terkenal, ada yang karena dia pengen menyembunyikan sesuatu. Pokoknya gak ngasal gitu cuy. Terus karakter Evelyn ini juga keren banget sih menurut gue dia tuh seru dan sangat menginspirasi, terutama menginspirasi gue untuk berani mengambil dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada di hidup gue. Jadi novel ini tuh memberikan aura positif buat gue di tahun 2021, makanya gue kasih bintang 5. Oke, jadi ini dia novel-novel yang sangat gue suka di 2021. Kasih tahu ke gue di kolom komentar novel apa aja yang udah atau pengen kalian baca dari yang gue sebutin di video ini. Semoga kita di 2022 bakal ketemu novel-novel bagus lainnya, novel-novel bintang 5 lainnya, dan akan kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Makasih udah nonton, bye-bye.